Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berikut adalah video makalah berjudul Membelah Lautan, yang maknanya akan dijelaskan pada penghujung video ini. Kajian makalah ini dimulai dari melihat diri sendiri, yakni sebagai manusia. Kita dapat melihat pada diri kita, yang mana termasuk dalam kategori alam atau alam semesta, yakni segala sesuatu selain Allah disebut alam, memiliki awal dan akhir. Keberadaan manusia diawali dengan kehidupan dan diakhiri dengan kematian. Ada yang hidupnya dimulai dengan proses dilahirkan atau tanpa dilahirkan seperti Nabi Adam alaihi salam. Namun semuanya memiliki akhir, yaitu kematian. Lalu bagaimana dengan agama? Apakah agama juga memiliki awal dan akhir? Tentu saja. Karena agama didesain oleh Allah untuk ciptaannya, maka pastilah kompatibel dengan fitrah makhluknya. Agama juga memiliki awal dan akhir, tapi perbedaannya, agama yang sejati, yang berasal dari Tuhan yang Maha Tinggi, tidak akan mati. Disebut tidak akan mati karena agama sejati adalah yang berpangkal dari Allah dan berujung pada Allah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya bersifat abadi. Kebenaran absolut tidak akan pernah musnah atau binasa. Berbeda dengan kebenaran yang bersifat relatif. Setelah hal itu dipahami, lalu apakah awal dan akhir dari agama itu sendiri? Apa yang menjadi tujuan diturunkannya agama dan tujuan dari menjalankan agama? Pastilah sesuatu yang sangat esensial bagi umat manusia. Seperti yang difatwakan oleh para tokoh-tokoh agama Islam yang agung dan mulia tentang awal dan akhir agama. Salah satunya adalah Sayyidi Syekh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi Qaddasallahu sirrahu, yang juga menfatwakan dalam buku beliau Kapita Selecta, yaitu Awaluddin Ma'rifatullah dan Akhiruddin Ma'rifatullah. Lalu apa arti dari kalimat tersebut? Dan bagaimana pengaplikasiannya secara ilmiah? Dan seberapa pentingkah bertarikat dalam agama? Mari kita bahas. Yang pertama, arti Awaluddin Ma'rifatullah dan Akhiruddin Ma'rifatullah. Awal dan akhir adalah dua kosakata dari banyak sekali kosakata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Sedangkan ad-din artinya gaya hidup, lifestyle, atau agama. Agama sendiri memiliki arti ketidakkacauan, yakni dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, dan gama berarti kekacauan. Lalu ma'rifat, secara bahasa ma'rifat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata arafa, ya'rifu, irfan, ma'rifah, yang berarti pengetahuan atau pengenalan. Definisi ma'rifat adalah keyakinan yang mantap, yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil, dikutip dari Tanwirul Qulub bab ilahiyat. Maka ma'rifatullah artinya adalah pengenalan terhadap Allah. Setelah penjelasan tadi, maka sekarang kita semua telah paham tentang terjemahan dan definisi kata-kata dalam kalimat Awaluddin Ma'rifatullah dan Akhiruddin Ma'rifatullah. Awal agama adalah pengenalan terhadap Allah dan akhir agama adalah pengenalan terhadap Allah. Inilah awal dan akhir agama. Inilah tujuan diturunkannya agama, yaitu sebagai bimbingan bagi jin dan manusia untuk mengenal Allah. Dan tujuan kita menjalankan agama di dunia ini pun tentu harus sama dengan tujuan diturunkannya, yakni bukan untuk mencari ketenaran, harta, atau hal duniawi lainnya. Akan tetapi tentu saja tujuan kita beragama adalah juga sama, yaitu untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini, ma'rifat ini, bukanlah sebuah pencapaian yang bersifat linear atau memanjang, melainkan lebih seperti lingkaran. Seperti bertambahnya ilmu, kesadaran, dan keyakinan. Maka dari itu, benar bahwa kehidupan di dunia ini adalah ladang bagi kita untuk beramal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, tentu kita akan semakin cinta. Dan semakin cinta, pasti kita akan berusaha untuk selalu mendekat. Dan semakin kita mendekat, kita pun akan semakin dicintainya dan mencintainya.
Dan dengan pandangan cinta itulah kita akan semakin mengenalnya. Begitu seterusnya tiada habisnya. Di antara awal dan akhir agama pun, segala sesuatunya bertujuan untuk mengenal Allah pula. Inilah pembahasan berikutnya. Dan kita juga akan melihat betapa pentingnya bertarikat pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang kedua adalah pengaplikasian dari Awaluddin Ma'rifatullah dan Akhiruddin Ma'rifatullah secara ilmiah dalam beragama. Dalam tradisi Islam, ada 4 istilah masyhur yang korelatif antara satu dengan lainnya, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Keempatnya adalah struktur yang membentuk suatu bangunan yang utuh. Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dipahami oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah yang tekstual maupun melalui istinbat atau analogi. Sedangkan yang dimaksud dengan tarikah adalah pengamalan syariat dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengamalkan yang gampang-gampangnya saja. Dalam menjalankan itu semua, seorang hamba seharusnya berada dalam pengawasan seorang al-arif billah, artinya orang yang sungguh mengenal Allah. Adapun hakikah adalah buah dari tarikat. Hakikat terbagi dalam 3 bagian. Karena akan terlalu panjang apabila dijelaskan di sini, maka kami rekomendasikan untuk melihat penjelasannya dalam kitab Tanwirul Qulub pada bab tasawuf. Kitab ini sudah ada terjemahannya dan tersedia online di beberapa website, seperti di pejalanruhani.com. Mengenai hakikat, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa bersyariat namun tidak berhakikat, berarti dia telah berbuat fasik. Barang siapa berhakikat namun tidak bersyariat, berarti dia telah zindik. Dan barang siapa telah menghimpun keduanya, dia sungguh telah berbuat benar. Artinya, Imam Malik radhiyallahu anhu, sang guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, juga bertarikat. Karena hakikat adalah hasil dari tarikat. Dan Imam Malik radhiyallahu anhu bukanlah orang yang fasik, bukan pula zindik, melainkan seorang yang telah bertarikat dengan sempurna. Dan pasti Imam Syafi'i juga bertarikat, karena beliau juga seorang imam mujtahid, yang pasti telah menghimpun keduanya, yakni menghimpun syariat dan hakikat melalui tarikat. Sebagai catatan, Imam Hambali radhiyallahu anhu memang pada awalnya meragukan kesufian, namun setelah beliau berguru kepada Sayyidi Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi As-Sufi radhiyallahu anhu, Imam Hambali berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, engkau harus duduk bersama kaum sufi, karena mereka telah menambahkan banyak ilmu kepadaku, muraqabah, rasa takut kepada Allah, zuhud, dan himmah yang luhur kepada Allah." Catatan ini ditambahkan mengingat beberapa tokoh bermazhab Hambali dicitrakan dengan memiliki pandangan yang menolak tarikat. Baik, dengan demikian, definisi syariat, tarekat, dan hakikat sudah dipaparkan. Sedangkan definisi ma'rifat sudah dijelaskan di awal. Keempatnya dikutip dari kitab Tanwirul Qulub. Di sejumlah pesantren salafiyah, kitab ini, Tanwirul Qulub, biasanya dipelajari bersamaan dengan kitab-kitab fikih. Ini adalah kitab umum yang biasa digunakan dalam kurikulum pendidikan Islami. Jika ingin lebih jelas memahami agama, mulai dari akidah hingga adab, kami sangat merekomendasikan kitab tersebut. Jadi silahkan dibaca gratis. Kini kita kembali pada awal dan akhir agama. Pada gambar ini kita dapat melihat posisi ma'rifat di antara 4 pembagian tersebut pada posisi akhir, tapi tidak di awal. Pertanyaannya, di manakah letak ma'rifat pada awal agama? Untuk mengetahuinya, kita harus membedah syariat. Maksudnya, kita akan melihat apa saja yang termasuk dalam kategori syariat. Belakangan ini kita sering mendengar istilah syariat. Misalnya bank syariat, ini syar'i, itu syar'i. Apa sih sebenarnya isi dari syariat itu? Apakah hanya sebatas hukum halal haram dan wajib sunnah saja? Mari kita lihat. Terlihat di sini bahwa syariat memiliki 4 rukun atau bagian. Tapi dari manakah pembagian ini berasal? Betul sekali, pembagian tersebut berasal dari hadis Jibril alaihissalam, di mana kala itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa manusia dan menanyakan 4 pertanyaan. Perlu dicatat bahwa ada 2 versi yang terkenal dalam periwayatan hadis ini, yaitu versi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikut adalah versi Imam Al-Bukhari. Keempat pertanyaan dalam hadis tersebut adalah: pertama, apa itu iman? Dalam versi Imam Muslim, pertanyaan tentang Islam menjadi pertanyaan pertama. Kedua, apa itu Islam? Ketiga,
Apa itu ihsan? Keempat, kapan kiamat? Dalam versi Imam Muslim, ada tambahan pertanyaan tentang tanda-tanda kiamat. Namun di versi atau riwayat ini, tanda-tanda kiamat langsung dijelaskan pada pertanyaan keempat. Kemudian jawaban dari apa itu iman adalah rukun iman yang 6. Apa itu Islam adalah rukun Islam yang 5. Apa itu ihsan adalah rukun ihsan yang 2. Kapan kiamat? Rasulullah SAW bersabda bahwa yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian beliau SAW menginformasikan 2 dari tanda-tanda kiamat. Memang di zaman Rasulullah SAW belum ada istilah fikih, tasawuf, dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, para ulama pewaris Nabi mulai mengklasifikasi ilmu-ilmu tersebut untuk memudahkan kita mempelajarinya. Dalam mendalami iman, ilmu-ilmunya digolongkan dalam ilmu akidah atau usuluddin. Dalam mendalami Islam, ilmu-ilmunya dikompilasi menjadi ilmu fikih. Dalam mendalami ihsan, dikategorikan sebagai ilmu tasawuf. Sedangkan untuk tanda-tanda kiamat disebut dengan eskatologi. Eskatologi atau fikih tahawulat atau populer dengan istilah ilmu akhir zaman adalah juga bagian dari syariat, sebagaimana pendapat banyak ulama. Salah satunya adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Quddasallahu sirrahu. Beliau adalah salah satu guru dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Syariat juga mencakup ilmu tasawuf yang berdasarkan dari 2 rukun ihsan, yaitu pertama, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kedua, apabila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Dan sangatlah salah apabila berpandangan bahwa tasawuf berada di luar ranah syariat. Sedangkan fikih hanyalah salah satu bagian dari syariat. Sangatlah salah apabila berpandangan bahwa ilmu fikih adalah satu-satunya ilmu dalam syariat Islam. Dan dalam syariat, posisi ilmu akidah berada pada bagian terpenting dari syariat. Karena ilmu ini membahas tentang iman, subjek yang paling mudah, namun di saat yang bersamaan juga sebagai subjek yang paling susah. Ilmu tauhid atau ma'rifatullah serta ma'rifatul rasul juga termasuk di dalam kajian ilmu akidah ini. Maka jelaslah ia disebut akidah, yang artinya fondasi. Dikatakan fondasi karena ilmu ini adalah landasan awal beragama. Karena kurikulum ilmu akidah ini berawal dari ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah, maka terlihat sudah posisi ma'rifatullah pada awal agama, yaitu berada dalam kategori syariat pada subkategori bidang ilmu akidah. Inilah keempat unsur yang membentuk ilmu syariat. Keempatnya terintegrasi dalam tradisi Islam itu sendiri dan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Pengetahuan ini pun berdasarkan pada dalil yang otentik, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Syariat adalah awal agama, dan awal dari syariat adalah pengenalan terhadap Allah. Dengan penjelasan tadi, kini kita menjadi paham akan posisi awaludin ma'rifatullah. Awalnya dipahami dengan akal, berdasarkan dalil akli dan nakli, yang dikenal dalam pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama kajian Aqidatul Awam, yang artinya akidah untuk umum. Kajian akidah paling sederhana untuk orang awam, yang terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah, jaiz atau mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan ma'rifatul Rasul, yang terdiri dari 4 sifat wajib Rasulullah, 4 sifat mustahil Rasulullah, dan 1 sifat jaiz Rasulullah SAW. Semuanya berjumlah 50 sifat. Kemudian pada akhir agama juga ada ma'rifatullah, yang letaknya sudah jelas terlihat, sebagai pendalaman, sebagai pembuktian, sebagai sebuah ketersingkapan, sebagai tujuan beragama. Tidak hanya mengenalnya dengan akal, namun dengan kolbunya, bahkan mengenal Tuhannya dengan Tuhannya, sebagaimana yang difatwakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu perihal ma'rifat. La ya'rifullah illallah, yang artinya tiada yang mengenal Allah kecuali Allah. Kini sudah jelas terlihat posisi ma'rifat pada awal dan akhir agama. Namun perlu diingat kembali, seperti yang telah kami jelaskan di awal, bahwa jenjang ini bukan bersifat linear atau memanjang, namun lebih seperti lingkaran. Dan mohon dimaklumi karena keterbatasan kami menemukan hal itu sulit untuk kami ilustrasikan dan sajikan di sini. Namun kami akan sedikit menjelaskannya sebelum memulai pembahasan tentang pentingnya tarikat.
Yang kami maksud bahwa jenjang ini bersifat seperti lingkaran adalah bahwa dalam jenjang beragama, bisa saja seseorang yang tidak menghafal atau bahkan tidak mengetahui tentang kajian 50 sifat yang disebutkan tadi, namun dia sudah mendapatkan makrifat sebagaimana yang berada pada akhir agama. Hal ini sangat mungkin dikarenakan perjalanan agama ini tidak ditempuh secara fisik, melainkan secara metafisik atau batin. Kita semua mengetahui bahwa yang akan kembali kepada Allah adalah ruh yang bersifat batin atau metafisik. Lebih lanjut mengenai hal ini, dalam perjalanan menuju Allah ini, dikenal sebuah istilah yang disebut dengan majdub, yang berasal dari kata jazbah, yang artinya ketertarikan rohani. Dengan bimbingan guru mursyid yang sempurna dan menyempurnakan, seorang murid bisa mendapatkan pancaran ruhani dari gurunya, yang memberikannya berbagai ketersingkapan. Secara istilah, majdub bukanlah sufi, karena para sufi itu mendasari ajaran mereka dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan fikih para imam mujtahid. Semua imam sufi itu juga ahli fikih, sedangkan orang majdub atau dalam kondisi jazbah, yakni kehilangan akalnya karena tenggelam dalam cintanya kepada Allah, tanggung jawab syara terangkat darinya. Maka untuk menyempurnakan ma'rifatnya, seorang majdub, bila Allah berkenan, maka akan dibimbing oleh Allah untuk menempuh jenjang ini secara sempurna dari awal, melalui perantara guru mursyid. Penempuhan perjalanan ini disebut suluk, dan pejalannya disebut salik. Oleh karena itu, orang majdub yang kemudian menempuh suluk disebut al-majdub as-salik. Al-majdub as-salik ini lebih tinggi dibandingkan as-salik al-majdub, karena dia menyaksikan segalanya bersama Allah Ta'ala. Dengan begitu, pemahamannya akan ilmu akidah, misalnya dalam memahami sifat 50 yang disebutkan tadi, dan bidang studi lainnya, akan lebih mantap. Sebagai catatan, ada pula yang Allah tetap tahan dengan rahmatnya dalam makom atau tahapan majdub. Biasanya disebut dengan wali majdub. Namun, secara istilah akademis bukanlah disebut sufi. Karena untuk disebut sebagai sufi, yakni menguasai dan menjalankan syariat, seorang majdub haruslah menempuh suluk, sehingga disebut al-majdub as-salik. Sang sufi itu lahirnya sadar dan batinnya mabuk. Begitulah kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi dalam kitabnya yang berjudul 100 Langkah. Sedangkan seorang yang dalam kondisi majdub, batin dan lahirnya sama, tiada hijab. Hanya saja skenario ini langka, karena penarikan ini murni hak prerogatif Allah. Sedangkan pada umumnya, seseorang yang ingin menyempurnakan agamanya, ingin kafah Islamnya, atau dapat dikatakan ingin menjadi sufi, umumnya menempuh perjalanan agama ini dari awal, yaitu mempelajari syariat secara komprehensif terlebih dahulu. Dan tentu, bila tujuannya ingin menjadi sufi, proses pembelajarannya pun haruslah di bawah bimbingan seorang sufi pula. Setiap salik atau pejalan yang menempuh suluk atau perjalanan agama menuju ke satu tujuan yang sama, yaitu menyadari kemajudubannya. Setiap tarekat memiliki suluk yang berbeda-beda, namun bermuara pada Tuhan yang sama. Tiada perbedaan dalam masalah tauhid di antara para ulama pewaris Nabi. Mengenai hal ini, Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu sirrahu berfatwa, perbedaan di antara para ulama merupakan rahmat, kecuali dalam masalah tauhid. Mengenai suluk dalam tarekat secara umum, berikut penjelasannya dikutip dari kitab 100 Langkah karya Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Suluk merupakan sarana yang memungkinkan untuk memperoleh manfaat-manfaat jazab atau keterpikatan tanpa perlu menjadi majdub atau gila dalam Allah, sehingga keterpikatan yang benar dapat berlangsung. Karena itu penting, dan keterpikatan yang tak bermanfaat dapat dihindari. Hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang bisa memperoleh pengalamannya tanpa harus terjebak dalam makomnya. Mengenai topik salik dan majdub, silahkan dilihat kembali pada kitab Tanwirul Qulub pada bab mengenal nasab dan silsilah guru sampai ke Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka telah rampung penjelasan tentang makrifat sebagai awal dan akhir dalam beragama. Karena kami rasa dalam memahami tujuan beragama, struktur agama, kemudian memahami pembagian ilmu syariat, dan variabel dalam jenjang beragama,
maka akan jauh lebih mudah untuk menangkap pentingnya bertarikat atau pentingnya berguru dalam rangka mengenal Allah. Dengan pemahaman ini, kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang peran utama tarekat dalam beragama, yakni dalam meraih ridho, cinta, dan akhirnya makrifat kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Syedi Syekh Abdul Khalik Fajwani Quddusallahu sirahu. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, atini mahabataka wa ma'rifatak. Yang artinya, ya Allah, engkaulah puncak tujuanku dan ridomu yang kumohon. Berilah aku kecintaan dan pengenalan kepadamu. Yang pertama kali perlu dipahami adalah bahwa bertarekat bukan berarti beranjak atau meninggalkan syariat. Justru sebaliknya. Tarikat adalah proses realisasi, pelaksanaan daripada syariat secara keseluruhan. Bahkan syariat sendiri menuntut pelaksanaan tarikat. Apabila kita mempelajari ilmu tasawuf dengan sungguh-sungguh, maka kita akan temukan dalam salah satu prinsip dasar tasawuf tentang tingkatan partisipasi terendah dalam keilmuan ini, yaitu membenarkannya serta, disinilah letak kata kuncinya, menyerahkannya kepada ahlinya. Sedangkan seluruh ahli tasawuf semuanya pasti bertarikat. Beberapa nama beliau akan kami sebutkan pada slide-slide berikutnya nanti. Artinya, apabila kita ingin menuntut ilmu tasawuf dalam rangka menjalankan syariat secara sempurna, maka kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri dalam memahami teks-teks tasawuf, apalagi teks-teks tasawuf pada tingkatan lanjut, dan menjalankannya tanpa bimbingan seorang mursyid secara fisik maupun metafisik. Apabila itu tetap dilakukan, maka ia telah menyalahi ilmu tasawuf itu sedari awal. Karena dalam salah satu prinsip ilmu tasawuf itu sendiri mengharuskan kita untuk menyerahkannya kepada ahlinya. Maka telah jelas bahwa dalam ilmu tasawuf, yang mana adalah bagian dari syariat itu sendiri, menuntut adanya pelaksanaan tarikat. Yang kedua adalah keberadaan tarikat sebagai fase untuk mencapai ma'rifatullah, sudah terintegrasi sedari awal dan tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diabaikan dalam struktur agama. Syedi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Quddusallahu sirahu menfatwakannya dalam kitab Tanwirul Qulub perihal keterkaitan keempatnya sebagai berikut. Barang siapa memandang hakikat segala sesuatu dengan Allah, dia akan mendapati bahwa syariat dan hakikat merupakan dua hal yang korelatif dan inheren, seperti air bagi sebatang kayu dan ruh bagi jasad. Syariat bagaikan pohon, tarikat bagaikan rantingnya, dan hakikat adalah buahnya. Dikatakan bahwa barang siapa memandang hakikat segala sesuatu dengan Allah dan seterusnya. Jadi apabila seseorang sudah bermakrifat, barulah ia dapat melihat kesatuan 4 fase ini. Walaupun memang susah untuk melihat keutuhan itu, namun kami akan mencoba menjelaskan sebisanya. Walau tidak semuanya, tapi setidaknya kami akan mencoba menjelaskan keterikatan antara syariat dan tarikat secara lebih lanjut. Untuk itu, kita harus sedikit merubah cara pandang kita terhadap keempat fase ini terlebih dahulu. Mari kita ubah. Kini kita dapat melihat posisi tarikat berada di atas syariat. Pada gambar ini ditegaskan secara visual bahwa tarikat tidak dapat berdiri sendiri, karena syariat adalah fondasi dari tarikat. Syedi Syekh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi Quddusallahu sirahu dalam Kapita Selekta berfatwa mengenai hal ini. Tarikat yang benar harus pula berdiri di atas syariat Islam. Dan lebih lanjut mengenai hal ini beliau berfatwa, suprarasional yang benar harus berdiri di atas rasional, metafisika yang benar harus berdiri di atas fisika, dan tarikat Islam yang benar, hakikat Islam dan seterusnya harus berdiri di atas syariat Islam yang nyata. Dan agar hubungan antara keduanya terlihat lebih jelas lagi dan supaya lebih mudah dipahami, kami akan menyederhanakan 4 istilah ini dengan istilah yang lebih familiar dengan bahasa pendidikan saat ini. Syariat yang berisi tata cara, penjelasan, dan peraturan. Tarikat yang menyangkut pelaksanaannya.
dan hakikat yang menjadi hasil dari pelaksanaannya. Agar lebih mudah dipahami, ketiga istilah ini kita sederhanakan menjadi teori, praktek, dan hasil. Sedangkan tujuannya sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam pandangan ulama ditemukan bahwa syariat sebagai sisi lahir muncul dari hakikat sebagai sisi batin, sebagaimana ruh yang telah ada terlebih dahulu sebelum adanya jasad, tapi dalam konteks ini, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat keempatnya sebagai suatu kesatuan yang memiliki hubungan linear atau sebab akibat yang dapat dipahami sebagai analogi berikut. Pak Fulan ingin menafkahi keluarganya, maka Pak Fulan belajar teori menjahit. Setelah itu Pak Fulan mempraktekkan teorinya di tempat kerja. Kemudian mendapatkan upah sebagai hasilnya, dan upah tersebut digunakan untuk menafkahi keluarganya sebagai pemenuhan tujuannya. Setelah hal tersebut dipahami, sekarang kita akan menggunakan pertanyaan sebagai media untuk memahami hubungan antara syariat dan tarekat lebih dalam lagi. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah praktek atau orang yang sudah menjalankan syariat berarti dia sudah bertarikat? Perlu diingat bahwa definisi tarikat adalah pengamalan syariat dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengamalkan yang gampang-gampangnya saja. Dalam menjalankan itu semua, seorang hamba seharusnya berada dalam pengawasan seorang al-arif billah, artinya orang yang sungguh mengenal Allah. Kemungkinan besar orang-orang yang enggan bertarikat atau bahkan menolak tarikat adalah bahwa mereka merasa telah mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh. Dan karena kurangnya pengetahuan terhadap syariat itu sendiri, kebanyakan orang menganggap dirinya sudah mengenal Allah, yakni sebatas mengetahui nama-nama Tuhannya dan peraturan-peraturannya saja, tanpa mendalami ilmu akidah itu sendiri. Dan dengan pemahaman awam itu, tentu saja wajar bila akhirnya orang awam berpandangan bahwa ustadznya atau guru ngajinya telah mengenal Allah. Perlu dicatat bahwa ini bukan sebuah spekulasi, melainkan berdasarkan dari pengalaman bahwa sebagian dari kami pernah berpandangan demikian sebelum bertarikat. Dan menurut kami, permasalahan ini lebih mendasar daripada stigma atas tarikat itu sendiri, yaitu merasa atau berasumsi bahwa dirinya telah menjalankan syariat secara sungguh-sungguh dan telah mendapatkan bimbingan dari orang yang mengenal Allah. Mari kita bahas permasalahan ini satu persatu dengan model pertanyaan introspeksi diri. Tapi bukan dengan pertanyaan introspeksi yang bersifat subjektif, seperti apakah saya sudah menjalankan syariat secara sungguh-sungguh. Namun untuk membahas hal ini, diperlukan pertanyaan introspeksi yang bersifat objektif. Maka pertanyaan yang kami lontarkan adalah, apakah pemahaman saya akan syariat sudah sepaham dengan para ulama pewaris Nabi, yakni mereka yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Untuk mengetahui apakah syariat kita sudah sepaham atau belum, kita harus terlebih dahulu mengenal para imam pada setiap bidang keilmuan dalam syariat Islam. Mari kita mulai dengan bidang keilmuan yang mengorbit pada hal-hal lahir seperti hukum halal haram dan tata cara ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain, yaitu ilmu fikih. Dalam ilmu fikih sendiri, ada 4 jalan atau mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali radhiyallahu anhum. Terdapat berbagai perbedaan dalam pandangan atau pendapat dan pelaksanaan ilmu fikih antar mazhab tersebut. Namun seluruh pendapat dan pelaksanaan yang berbeda-beda itu kesemuanya benar. Salah satu contoh perbedaan pendapat dalam hukum halal haram adalah perbedaan hukum dalam memakan kepiting. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengharamkannya, sementara ulama mazhab Maliki dan Hambali menghalalkannya. Sebagai tambahan wawasan saja, adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menghalalkan kepiting. Lalu salah satu contoh perbedaan dalam pelaksanaan tata cara beribadah secara lahir adalah pengikut mazhab Imam Malik biasanya sholat dengan tangan tidak bersedekap, yakni lurus, disebut sadel atau irsal.
Sedangkan mazhab lain bersedekap dengan posisi yang sedikit berbeda antara ketiga mazhab tersebut. Dan semuanya benar. Misalnya tanggapan Imam Syafi'i mengenai sadel dalam kitab Al-Um. Beliau menjawab, la ba'sa bihi, artinya tidak masalah. Sedangkan yang salah adalah apabila tidak mengikuti salah satu dari mazhab yang empat. Dan ia berkata, aku beramal menurut Al-Quran dan Sunnah, seraya mengaku dirinya faham hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak diterima. Karena dia telah keliru, sesat dan menyesatkan, terutama di zaman ini, zaman yang penuh dengan kefasikan dan banyak pengakuan yang keliru. Dia keliru dan sesat karena telah tampil mengungguli para imam, padahal dia lebih rendah dari para imam, baik dalam derajat keilmuannya, amalnya, keadilannya, maupun dalam ketelitiannya. Sebab belum terdengar ada dari selain para imam itu yang punya ilmu dan keadilan yang lebih unggul atau setingkat dengan mereka. Begitu juga dalam penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab, penguasaan akwal, yakni ungkapan dan pendapat para sahabat, usliddin, tafsir, hadis, dan hal-hal lain yang menjadi syarat-syarat ijtihad. Maka, keangkuhan yang berbentuk tidak mau, yakni tidak mau mengikuti atau tidak mau mengikat diri dengan salah satu dari mazhab yang empat tersebut, adalah salah satu ciri dari Khawarij yang tentunya sesat dan menyesatkan. Berikutnya adalah 3 bidang keilmuan dalam syariat Islam yang berhubungan dengan batin. Pertama adalah akidah. Di antara imam dalam ilmu ini adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Tidak ada perbedaan esensial dari ajaran keduanya, melainkan hanya susunan penjabarannya. Contohnya perbedaan pembagian atau urutan. Imam Asy'ari meletakkan takwin, kalam kun, pada sifatul kalam. Sedangkan dalam susunan Imam Maturidi, takwin, kun, diletakkan setelah sifat al-kalam. Ada pula Imam At-Tahawi dari Mesir. Beliau juga seorang imam di bidang ilmu akidah dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun poin dalam ajaran beliau lebih banyak, namun lebih mudah dipahami. Hanya saja beliau tidak seterkenal Imam Asy'ari dan Maturidi. Namun ilmu akidah Imam At-Tahawi masih diajarkan di seluruh dunia hingga saat ini. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, ajaran akidah Imam At-Tahawi diterjemahkan oleh Buya Razi Hashim. Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh Syekh Hamzah Yusuf. Keduanya dengan sanad yang bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Di antara ketiga imam ini tiada perbedaan, melainkan hanya perbedaan susunan serta cara menjelaskan, dan semuanya benar. Dikatakan tidak memiliki perbedaan, karena dalam ilmu akidah tidak menggunakan hukum halal haram, yang kadang bersifat kondisional, sebagaimana dalam fikih. Melainkan menggunakan hukum akal yang baku, yaitu wajib, jaiz, dan mustahil, dalam menetapkan dalil akli, dan menggunakan Al-Quran dalam menetapkan dalil nakli. Bila hal itu dapat dipahami, maka dapat dilihat bahwa tiada perbedaan dalam bidang ilmu akidah, baik dalam makrifat maupun ma'rifatul Rasul. Sama halnya dengan 4 imam mujtahid dalam ilmu fikih, kita juga harus mengikuti salah satu imam dalam bidang akidah ini. Apabila kita menolak ajaran para imam tersebut, meremehkannya, atau justru mengatakan bahwa salah satu imam di bidang akidah ini mengajarkan ajaran sesat atau termasuk orang sesat, tentu saja pada kenyataannya, orang yang mengatakan demikian itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Berikutnya adalah ilmu tasawuf. Di antara para imam di bidang ilmu tasawuf adalah Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Sayyidi Syekh Abdul Khaliq Fajwani, Sayyidi Syekh Muhammad Bahaiddin An-Naqsabandi, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Faruqi Asir Hindi, Sayyidi Syekh Al-Junaidil Baghdadi, Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Sayyidi Syekh As-Surawardi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karki, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lainnya. Qudsallahu sirruhum. Pada dasarnya pun sama, tiada perbedaan di antara ajaran mereka. Yang terlihat sebagai perbedaan dan keberagaman sebenarnya adalah penambahan penjelasan yang disesuaikan dengan pemahaman murid atau orang yang menuntut ilmu tasawuf ini. Tujuannya agar lebih mudah dimengerti dan lebih mudah menerima kebenaran. Misalnya pada 11 prinsip zikir dalam tarekat Naqsabandiyah. 8 asas pertama dari prinsip atau asas zikir diformulasikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Khaliq Fajwani Qudsallahu sirruhu. Kemudian 3 asas terakhir ditambahkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Bahaiddin An-Naqsabandi Qudsallahu sirruhu. Analoginya seperti tajwid dalam Al-Quran. Awalnya tidak bertajwid dan kemudian bertajwid.
Tujuannya agar lebih mudah membacanya, memberikan waktu lebih banyak lagi bagi pembaca untuk bertadabur, daripada sibuk dengan urusan teknis pembacaan pada permulaannya. Namun, dengan atau tanpa tajwid, bacaan Al-Quran tetap sama sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW. Begitulah analogi perubahan yang terjadi dalam ilmu tasawuf, begitu pula dengan ilmu akidah. Semakin banyak penjelasan dan tambahan, semakin mudah untuk dipahami. Para imam tasawuf disebut juga sebagai imam sufi, dan para imam sufi itu berada dalam petunjuk Allah Ta'ala, sebagaimana halnya imam-imam akidah dan fikih. Mereka mendasari ajaran mereka dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan fikih para imam mujtahid. Karena itu, semua imam sufi itu juga ahli akidah dan fikih, walaupun tidak semuanya membuat karya mengenai setiap bidang keilmuan tersebut. Sama halnya dengan 4 imam mujtahid dalam ilmu fikih dan akidah, kita juga harus mengikuti salah satu imam dalam bidang tasawuf ini. Apabila kita menolak kebenaran ajaran para imam, meremehkan atau justru mengatakan bahwa salah satu imam di bidang tasawuf ini mengajarkan ajaran sesat atau termasuk orang sesat, tentu saja pada kenyataannya orang yang mengatakan demikian itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang terakhir adalah ilmu akhir zaman. Ilmu ini berbeda dengan ilmu syariat yang lainnya, karena tidak ada imam atau mazhab dalam keilmuan ini. Hal ini dikarenakan ilmu akhir zaman tidak seperti ilmu-ilmu lain yang memiliki landasan yang pasti, melainkan lebih seperti sebuah penerjemahan tanda-tanda kiamat dari teks-teks agama atau atas kejadian-kejadian yang terjadi dan akan terjadi. Karena tidak ada mazhab di dalamnya, maka tiada kewajiban untuk mengikuti seorang imam dalam bidang keilmuan tanda-tanda akhir zaman atau yang disebut dengan eskatologi ini. Hanya saja, bagi orang yang ingin bersungguh-sungguh menjalankan syariat, haruslah mempelajarinya sebagaimana yang telah difatwakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah saat ini. Karena sudah banyak tanda-tanda kiamat yang termanifestasi, maka kita wajib mempelajari ilmu ini. Setidaknya sebagai permulaan, dengan mengetahui 2 tanda-tanda kiamat yang diriwayatkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Perlu dicatat bahwa seseorang tidak dapat menerjemahkan tanda-tanda akhir zaman yang begitu kompleks secara akurat, tanpa menguasai atau memiliki sanad keilmuan yang jelas atas ketiga ilmu syariat yang disebutkan sebelumnya, kecuali hanya sekedar melontarkan spekulasi belaka yang justru banyak mudaratnya. Demikianlah pengenalan para imam dan penjelasan tentang ketiga bidang keilmuan dalam syariat Islam yang berhubungan dengan batin. Dari 4 ilmu syariat Islam ada persamaan yang mendasar, yaitu bahwa seluruh ahli dalam setiap cabang ilmu syariat ini memiliki sanad keilmuan yang jelas dan bersambung kepada salah satu sahabat Nabi yang 4, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan secara statistik, hanya 1/4 dari keseluruhan ilmu syariat yang menyangkut ilmu lahir atau fisik, dan 3/4-nya menyangkut ilmu batin yang mencakup dan membutuhkan pemahaman, perenungan, pemikiran, penelitian, dan lain-lain yang bersifat metafisika, yakni berhubungan dengan hal yang keberadaannya tidak tampak oleh indera lahir semata, seperti akal dan kolbu. Sebagai kesimpulan, ilmu fikih amalnya adalah lahir, ilmu tauhid atau akidah amalnya adalah pengetahuan atas ilmu itu sendiri, ilmu tasawuf amalnya adalah batin, dan ilmu akhir zaman amalnya adalah lahir dan batin, yaitu dapat memotivasi untuk meningkatkan amal lahir dan batin. Itulah sekilas tentang dalamnya, kompleksnya, dan pentingnya ilmu syariat. Apabila seseorang betul-betul memahami syariat sesuai dengan apa yang dipahami para imam Ahlussunnah wal Jamaah, sudah barang tentu dia akan bertarikat. Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa syariat itu sendiri menuntut adanya pelaksanaan, praktek dari teori, menuntut adanya tarikat. Jadi bagaimana? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan syariat? Apakah syariat secara keseluruhan, secara kafah? Atau hanya sebagian saja? Apakah syariat yang kita jalankan itu sudah sepaham dengan para imam? Apabila tidak sepaham, lalu dari mana kita mendapatkan pemahaman berislam? Apakah boleh mengambilnya dari orang yang tidak bersanad? Apa boleh sembarangan seperti itu? Ataukah kita baru menyadari bahwa ternyata kita itu tidak paham akan syariat? Maka dari itu, dalam definisi tarikah itu sendiri, dalam praktek beragama itu sendiri, secara definisi, memang harus di bawah seseorang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala.
Karena agama Islam itu begitu kompleks, tidak cukup hanya dengan akal. Dan syariat Islam, teori Islam itu sendiri, tidak hanya mengurus hukum halal dan haram saja, tapi justru dominan mengurus tentang aspek batin. Kesimpulannya, prakteknya pun harus didominasi oleh praktek batin. Bukankah setiap amalan tergantung pada niatnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Maka dari itu yang harus diketahui dan dimantapkan pertama kali oleh orang awam agar tidak melulu menjadi awam, dan juga oleh orang-orang yang baru belajar Islam seperti mu'alaf atau orang yang mendapatkan hidayah, yakni baru mau mulai belajar, dalam tanda kutip mau berhijrah, bukanlah menyibukkan diri untuk beramal yang susah-susah atau menghafal yang panjang-panjang dahulu, akan tetapi sibukkan diri dalam mengetahui dan memantapkan tujuan dari beragama itu sendiri. Karena niat itu akan benar apabila yang ditujunya itu benar, dan tujuannya itu haruslah Tuhannya sendiri. Tanpa Allah, apalah artinya agama ini? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu sirrahu berfatwa mengenai hal ini. Mayoritas kalian menginginkan dunia, hanya sedikit yang menginginkan akhirat. Dan sangat jarang sekali di antara kalian yang menginginkan wajah Tuhan pemilik dunia dan akhirat. Apabila seseorang belum mantap niatnya untuk meraih nikmat paling agung, paling mulia, nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat surga, yaitu memandang wajah Allah Ta'ala, maka praktek agamanya pun tidak akan mendatangkan hasil yang konkret. Karena tidak ada hasil, tidak ada bukti yang konkret, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Alhasil, praktek agamanya menjadi mandek. Contohnya, belum paham ilmu akidah, tapi sudah sibuk untuk memahami ilmu waris, maka sudah melenceng dari Awaluddin Ma'rifatullah dan Akhiruddin Ma'rifatullah. Atau malah jadi malpraktek. Ada yang maunya tobat, tapi malah jadi teroris, menjadikan seseorang yang tidak kenal kepada Allah sebagai gurunya. Alhasil, hatinya, kolbunya, batinnya tidak diperhatikan, hanya sibuk memperhatikan persoalan yang lahir saja. Akhirnya hatinya menjadi keras, menjadi tega. Padahal sang teladan seluruh umat Islam, Sayyidina Muhammad SAW, adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini karena mengabaikan aspek batin dari syariat Islam, tidak proporsional dalam bersyariat. Inilah yang kami sebut sebagai malpraktek. Lalu tanpa niat yang sahih, tanpa niat yang mulia, tanpa niat yang matang, praktek agama akan menjadi rawan bid'ah. Misalnya, tidak bersanad dalam urusan beragama, itu termasuk bid'ah. Karena sahabat Rasulullah SAW sendiri pun bersanad kepada Rasulullah SAW, tidak langsung menerima dari Allah. Begitu pula generasi setelah sahabat, para tabi'in, yang bersanad kepada sahabat terlebih dahulu, karena tidak bisa langsung kepada Rasulullah SAW. Itu logis. Maka apabila tidak bersanad, tidak mau bermazhab, itu termasuk bid'ah. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya suka membid'ahkan orang lain. Hal ini rawan terjadi apabila seseorang memiliki tujuan hidup yang selain Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah rawan syirik. Karena apabila tanpa memahami syariat sebagaimana yang harus dipahami dan menjalankannya dengan mengikuti pemikirannya sendiri, mempraktekannya secara batin maupun fisik, bukan demi tujuan yang paling agung, maka setan akan dengan mudah menjatuhkannya. Bisa saja dia justru menyembah setan, menjadi dukun, mengaku jadi nabi, atau bahkan mengaku jadi Tuhan. Dan itu syirik. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila praktek beragama mengandalkan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Waman yuhdil falan tajidalahu waliyan mursida. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan padanya seorang wali yang mursyid. Maka benar perkataan orang-orang mengenai hal ini. Barang siapa tidak memiliki guru yang memberinya bimbingan rohani atau yang disebut dengan wali mursyid, maka gurunya adalah setan. Sedangkan orang yang beragama dengan niat yang benar, tujuannya Allah semata, maka Allah pasti akan membimbingnya.
Bimbingan Allah Ta'ala itu banyak bentuknya, namun apapun bentuknya, pastilah berada di atas jalan yang lurus. Dan di atas jalan itulah orang-orang yang diberi nikmat berada. Nikmat itu adalah nikmat mengenal Tuhannya, mengenal Allah Ta'ala, nikmat ma'rifatullah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-56, Inna Rabbi ala siratim mustaqim, sungguh Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Jadi Tuhan sendiri yang membimbing orang-orang yang diberi nikmat itu, orang-orang yang diberi nikmat ma'rifatullah. Itulah para guru tarekat, para wali mursyid atau yang disebut dengan guru sufi. Mereka yang telah diberi nikmat ma'rifat, yang telah sampai kepada tujuan, telah sampai kepada Allah, atau disebut dengan wusul. Itulah guru sejati. Seorang murid tarekat adalah seorang yang berada dalam sebuah jalan atau metodologi beragama yang diridhoi Allah, yang mana jalan itu telah dikenal baik oleh gurunya dan telah diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk membimbing orang-orang yang mencari kebenaran di atasnya. Walaupun jalan ini sangatlah terjal dan para pejalannya memiliki waktu yang sempit dan banyaknya rintangan yang menghadang, tapi karena Allah sendiri yang membimbing murid tersebut melalui perantara atau wasilah guru yang telah mengenal Allah, guru yang arif billah, maka pasti akan sampai pada destinasi dengan selamat. Analogi pernyataan bahwa Allah sendirilah yang membimbing murid itu dengan wasilah guru yang diberikan izin oleh Allah adalah seperti seorang ayah yang memberikan rizki kepada anaknya, yakni sebagai sunatullah. Padahal pada hakikatnya Allah sendiri yang memberi rezeki, karena Allah tidak membutuhkan perantara sebagaimana dalam hukum sebab akibat, melainkan keberadaan sunatullah itu sendiri sebagai bentuk rahmatnya. Maka dari itu sangat berbeda orang yang praktek beragama bersama seorang pembimbing yang telah terbimbing, seorang pembimbing yang telah sempurna dan menyempurnakan, bila dibandingkan dengan orang yang berguru kepada dirinya sendiri atau kepada orang yang belum mengenal Allah. Mereka tidak akan mendapatkan hasilnya disebabkan alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan seseorang yang istiqomah dalam mematuhi, mengikuti ajaran sang guru tarekat, Allah akan memancarkan cahayanya kepada murid tersebut, akan tersibak berbagai rahasia akan hakikat alam semesta, hingga si murid akan merasakan manisnya iman. Inilah hakikat yang disebut sebagai hasil dari tarekat. Hasil ini pun memiliki 3 bagian yang dapat dibaca dalam kitab Tanwirul Qulub sebagaimana yang disebutkan di awal makalah ini. Dengan cahaya kebenaran tersebut, cahaya hakikat, maka seseorang akan semakin mantap keyakinannya karena menyaksikan bukti-bukti ilahiyah dan nubuwah yang real, yang konkret dan absolut. Maka apabila demikian, seorang murid akan segera sampai kepada tujuan dan dapat melihat bahwa sejatinya Allah sendiri yang membimbingnya sedari awal perjalanan. Kenyataan akan la haula wala quwata illa billah. Di bawah bimbingan sang guru tarekat, sang wali mursyid, sufi sejati, si murid akan terus mendaki jalan makrifat yang mulia ini dengan niat dan amal yang mulia pula. Makrifat ini pun memiliki tingkatan-tingkatan yang dikaji dalam ilmu tauhid tingkat lanjut seperti tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, dan tajalli zat. Namun akan terlalu panjang apabila kami jelaskan di sini. Mengenai hal ini dapat dipelajari lebih lanjut pada buku atau kajian kitab Insanul Kamil karya Imam Abdul Karim Al-Jili Qaddasallahu sirrahu. Maksud kami hanya ingin menegaskan bahwa setelah sampai kepada tujuan, bukan berarti perjalanan beragamanya selesai. Bukan berarti demikian, akan tetapi si murid tersebut akan tetap mendaki perjalanan beragama, namun beserta dengan Allah Ta'ala. Tanpa bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, perjalanan ini adalah mustahil, karena perjalanan ini dimulai dari syariat, dan syariat sendiri menuntut adanya praktek, dan praktek tidak akan membuahkan hasil apabila syarat-syaratnya atau syariatnya tidak dipenuhi. Lalu bagaimana dengan seorang murid yang tidak begitu paham dengan syariat? Bukankah syariat itu begitu rumit? Belum lagi dalam mempelajarinya seseorang tidak boleh berguru secara sembarangan. Apakah ada waktu untuk mempelajari itu semua? Sedangkan cabang-cabangnya begitu banyak. Maka untuk menjawab hal tersebut,
Bayangkanlah syariat sebagai sebuah lautan yang luas. Lautan ilmu yang sangat luas, yang dapat menenggelamkan dan membinasakan orang yang tidak mampu menguasainya. Tapi karena ilmu syariat ini diturunkan Allah untuk manusia, maka dengan izin Allah, pastilah ada yang menguasainya. Contohnya adalah para imam yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu siapa lagi selain mereka? Apakah ada? Tentu saja. Merekalah para aulia Allah yang telah sampai kepadanya, yang telah berada dalam kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Mereka juga para ulama pewaris Nabi, sama seperti para imam ilmu syariat. Mereka para guru tarekat, guru dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Disebut sebagai ulama pewaris Nabi karena setiap guru tarekat yang sah pasti memiliki izin untuk membimbing, izin untuk mengajar, izin untuk menyampaikan umat kepada Allah Ta'ala. Yang izin itu diberikan kepadanya oleh gurunya, yang gurunya juga diberi izin oleh guru sebelumnya, begitu seterusnya hingga bersambung kepada sahabat Rasulullah, hingga akhirnya bersambung kepada Rasulullah SAW sendiri. Mereka memiliki sumber yang sama dengan yang didapat oleh para imam fikih, para imam akidah, dan para imam tasawuf, serta para sufi yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Apa sumber yang sama itu? Yaitu Rasulullah SAW. Maka, satu guru tarekat yang sah sudah cukup bagi seorang murid dari segi sanad dan dari segi bimbingan. Karena ilmu akidah, fikih, tasawuf, dan ilmu tanda-tanda akhir zaman sebenarnya hanyalah satu ilmu dan bersumber dari Allah. Walaupun ada mursyid yang tidak memiliki sanad kitab-kitab tertentu dalam cabang-cabang ilmu syariat tertentu, namun sang mursyid ini telah memiliki inti dari seluruh kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu syariat. Dan inti dari seluruh ilmu-ilmu tersebut adalah ma'rifatullah. Guru yang bermakrifat yang telah sampai kepada Allah itulah yang disebut sebagai seorang wali mursyid. Wali mursyid inilah yang berhak membimbing umat. Bukan orang yang sibuk berdakwah ke sana kemari tapi belum mengenal Tuhannya sendiri. Maka mau dibawa kemana umat ini bila yang mengajaknya pun tidak mengenal Tuhannya sendiri? Maka tugas menegakkan agama ini haruslah diserahkan kepada wali Allah, yaitu orang yang telah dicintai oleh Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para wali mursyid inilah yang mampu dan berhak memimpin umat dalam perjalanan beragama menuju kehadirat Allah Ta'ala. Karena mereka telah mendapatkan mutiara dari dalam lautan yang luas tersebut. Yang dengan izin Allah telah membelah lautan, mendapatkan inti saripati dari syariat Islam itu sendiri, yaitu ma'rifatullah. Maka dalam jalan menuju akhiruddin, yakni akhir agama, yaitu ma'rifatullah, para wali mursyid telah diberi izin untuk menegakkan metodologi dalam beragama, untuk memilihkan ilmu-ilmu yang harus dipelajari dan diamalkan terlebih dahulu, agar para murid dapat mempelajari dan menjalankan syariat Islam sebagai fondasi tarekat Islam secara proporsional dan bertahap yang sudah terbukti membuahkan hasil. Hasil ini berupa pancaran cahaya ilahi kepada batin murid sehingga terbuka berbagai rahasia gaib yang disebut dengan kasyaf. Dan bila tidak bertarekat di bawah seorang mursyid yang sah, tidak bersama mursyid yang sempurna dan menyempurnakan, tidak bersama bimbingan ruhani mursyid yang kamil mukamil,
maka kasyafnya bukanlah kasyaf cahaya, melainkan kasyaf kegelapan atau kasyaf syaitan. Karena hal gaib belum tentu datangnya dari Allah Ta'ala. Sedangkan salah satu kasyaf yang benar melahirkan penyaksian-penyaksian akan kekurangan diri sendiri dan betapa hina dan fakirnya seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Maka dengan demikian kita dapat memahami ucapan para sufi mengenai hal ini, terlepas dari statusnya sebagai hadis atau bukan, merupakan kajian yang berbeda, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka kasyaf sebagai hasil dari teori dan praktek Islam yang kafah, yang proporsional dan bertahap, pasti akan membawa seorang pengamalnya untuk bertemu Allah. Yang dimaksud bertemu Allah tentu adalah pengenalan terhadapnya, sebagaimana yang difatwakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'yatullah qablahu wa fihi wa ba'dahu. Yang artinya, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, di dalamnya dan setelahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka di mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115. Inilah yang dimaksud dengan ridhonya. Dan ridho Allah hanya kepada hamba yang ridho kepadanya. Ridho artinya puas, senang. Apabila seseorang merasa puas dan senang akan kenyataan bahwa Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah, maka Allah juga akan puas dan senang kepada hamba tersebut. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Setelah seorang hamba memantapkan maksudnya, niatnya, bahwa hanya Allah lah yang dia inginkan dan ridhonya yang dia harapkan, maka barulah kemudian hamba tersebut meminta cintanya dan pengenalan kepadanya. Maka ridho Allah itu berupa cintanya, dan hanya kepada hamba-hambanya yang telah dicintainya lah yang akan diizinkannya untuk memandang wajahnya yang mulia, tanpa bagaimana dan tanpa seperti apa. Kenikmatan memandang wajah Allah hanya bisa dicapai melalui tarikatullah, dan inilah puncak dari ma'rifat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Robnya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian akan memandang Rob kalian sebagaimana kalian memandang bulan pada malam purnama. Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah. Maka nasihat kami bagi orang-orang yang menolak tarekat, janganlah kalian menolak tarekat hanya karena doktrin orang-orang yang sesat atau pandangan orang-orang yang tidak mengetahuinya, sebelum kalian mempelajarinya sendiri. Karena setelah mempelajarinya, bagaimana mungkin seorang hamba dapat menolak untuk memandang wajah Tuhannya? Sebagai penutup, kami akan mengingatkan kembali tentang inti dari tarekat itu sendiri, yaitu peran mursyid. Peran mursyid itu begitu penting dalam pendidikan beragama. Gambarannya seperti dalam cerita Nabi Musa alaihissalam, yang kala itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga terpojok ke tepi lautan. Kemudian Allah berfirman dalam surat Taha ayat 77 yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, yakni Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah, yakni buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Bila kita perhatikan kata jalan dalam kalimat itu, kata jalan pada kalimat ini adalah yang digunakan tarikat. Hal ini mengingatkan kami pada pentingnya peran mursyid dalam beragama. Para mursyid itu bagaikan Nabi Musa alaihissalam, yang dengan izin Allah mampu membelah lautan, yakni seperti para mursyid yang dengan izin Allah dan ridha Allah menyusun metodologi ilmiah dan amaliyah yang mustahil tercipta tanpa izin Allah. Metodologi itu atau tarekat-tarekat itu laksana jalan yang kering di lautan, yakni seperti lautan
ilmu pengetahuan syariat yang lahir dan yang batin, yang seolah terlihat mustahil untuk menguasai satu cabangnya saja, apalagi semuanya. Bagi orang awam seperti kami ini tentu mustahil. Hanya saja Allah mengizinkan kami untuk berada di belakang sang mursyid yang kamil mukamil itu. Dan layaknya cerita Nabi Musa alaihissalam, kami diizinkan berjalan di atas jalan kering itu, hingga insya Allah ikut sampai ke daratan keselamatan. Karena itulah kemenangan mutlak yang hakiki. Sebagaimana kita dengar panggilan itu setiap hari dikumandangkan. Hayya 'alal falah. Inilah makna dari judul makalah ini, yaitu membelah lautan. Kini banyak orang yang berpaling dari kebenaran dengan kebodohannya. Hingga akhirnya kebenaran sejati dalam agama ini terdengar asing, walaupun namanya telah masuk ke dalam setiap rumah. Namun beruntunglah orang-orang yang terasing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Semoga kita semua diberikan karunia dan rahmatnya untuk mencintai Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan para ulama pewaris Nabi, terutama yang mulia mursyid kita, dan diizinkan untuk mengemis cintanya, berkhidmat kepada guru kita dimanapun kita berada. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Demikianlah makalah ini kami buat dengan segala keterbatasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.